Lah bisa kenal tuh bang? Lewat pet. Hah? Lewat itu. Lewat lo medsos. Yo. Kembali lagi di channel BD TV yang cacamnya. Halo guys. Nah, ini kita lagi di Polresta Bengkulu. Ada informasi bahwa Polresta Bengkulu berhasil mengamankan 4 terduga pelaku penyalahguna narkoba. Nah, ikuti video saya. Apakah ini pengedar, pemakai, atau bandar? Ikuti saya. Cacamnya. Kembali lagi di channel BD TV yang cacamnya. Inilah detik-detik Ya yang tidak yang kita ngisi sedikit gitu. Ini barang bukti bong ya, surat hisap, ada handphone, ini ada timbangan, plastik klip bening, ada lakban ya, ada HP. Dan tim dari Sat Narkoba ini bergerak dan mendapatkan informasi bahwa ada yang diduga seseorang yang mengambil barang dari Sumsel. Saat itu dari Sat Narkoba melakukan penyisiran, kemudian berhasil didapat keluar dari jalan tol. Saat itu dilakukan penangkapan, tidak terjadi perlawanan, sehingga ketika digeledah yang mengendarai kendaraan tersebut atas nama AN ya, sama AN. Kemudian saat digeledah ditemukan isi paket yang belum dipecah. Nah, ini paketnya berapa? 45,51 gram ya, hampir setengah ons. Jadi itu hasil yang saat ini terbilang sangat besar untuk Polresta, untuk mudah-mudahan bisa berlanjut dan sindikatnya bisa diketahui. Saat itu, saat dari Sat Narkoba melakukan proses penggeledahan dan diamankan terduga atas nama AN ini, kemudian ditanya bahwa barang tersebut akan dibawa kemana. Kemudian yang bersangkutan bahwa atas perintah dari seseorang yang mengatakan bahwa barang tersebut harus ditaruh di daerah Tungan. Itu memang sudah dilakukan ya. Jadi si AN ini sudah 2 kali dan ini yang kedua, Bang. Jadi sehingga dia sudah paham, sudah mengerti prosesnya, dan memang pada saat sudah ditentukan tempat buangnya itu dari saudara AN hanya diperintahkan untuk mengambil dari Sumsel kemudian menaruh di situ. Menaruh di satu tempat yang sudah disepakati oleh atas perintah dari seseorang itu. Kemudian antara AN dengan orang yang mengambil ini, yaitu atas nama AR ya, atas nama AR itu tidak dapat berkomunikasi. Jadi dia memang tugasnya berbeda-beda. Jadi sehingga kita dapat mengungkap ini, bisa mengungkap juga jaringannya dan modusnya seperti apa. Jadi antara AN dengan AR itu tidak saling kenal. Tugasnya AN hanya untuk mengambil dan membawanya tempat yang sudah ditentukan.
Nah, biasanya dari AN itu sudah ditentukan tempat itu, kemudian dia pergi, baru saudara AR mengambil. Jadi tidak saling tahu. Nah, pada saat itu juga saudara AR itu ditelepon juga dari yang menelpon saudara AN itu. Hingga setelah sudah sampai di lokasi yang sudah ditentukan, baru ditelepon AR untuk keluar. Nah, saat itu dari narkoba itu melakukan apa yang diperintahkan dari seseorang yang merintahkan si AN itu. Saat sudah ditaruh, kemudian personil melakukan penyusupan. Nah, saat AR datang, langsung dilakukan penangkapan. Saat dilakukan penangkapan dan langsung segera mungkin dari Sat Narkoba melakukan penggeledahan di rumah saudara AR. Saat itu di rumah saudara AR ditemukan banyaknya bungkus ya untuk yang udah disiapkan untuk dipecah, sehingga tugasnya AR itu adalah memecah, kemudian nanti diserahkan kembali. Jadi dalam proses ini kita dapat mengetahui bahwa sindikat ini sudah sangat kuat sekali, sehingga memang mereka loyal dengan yang diperintahkan atau yang memerintahkan, sehingga kita akan mendapatkan kesulitan jika memang kita langsung menyentuh dan tanpa melihat dari jaringan sebelumnya. Keberhasilan Sat Narkoba Polresta ini ya merupakan suatu batu loncatan kita untuk nanti mengungkap jaringan yang lebih besar lagi. Dan untuk dalam prosesnya ini Sat Narkoba juga tetap melakukan penangkapan dari 2 orang ya pemakai. Yang pemakai yaitu saudara RD ditangkap pada saat yang bersangkutan membawa 1 paket narkotika jenis sabu. Pada saat dilakukan penangkapan, saudara RD ini mengaku bahwa barang tersebut dari saudara IW, ya, IW, dari saudara IW. Kemudian dilakukan penangkapan, sehingga barang bukti yang bisa diamankan itu sudah dari 1 paket sabu, dan ternyata dari keduanya yaitu RT dengan IW itu sama-sama merupakan seorang residivis. Yang RD itu residivis narkotika, namun yang IW yang mempunyai barang tersebut itu residivis 365 pada tahun 2005 dan divonis selama 6 tahun, yaitu tindak pidana dengan bongkar ATM BNI. Dari interogasi yang kita dapat untuk AN ini, ya jadi AN ini telah dijelaskan oleh Pak Wakapolresta tadi, dia tugasnya mengantar barang dari Sumsel masuk ke Bengkulu. Setelah itu ada yang menerima. Jadi upah yang didapat dari tersangka AN ini, dia akan mendapat paket kecil. Jadi dia akan mendapat paket kecil dari yang memberikan perintah dari Sumatera Selatan. Terus paket yang besar ini itu sudah disiapkan oleh tersangka AR, itu akan ditimbang dan dipecah-pecah untuk menjadi paket-paket kecil. Jadi paket bermacam-macam, paket 200, 300 ribu sampai dengan 500 ribu, dan ada juga yang sampai 1 juta seperti itu. Artinya tidak berupa dengan uang ya, kasar ya, berupa dengan barang saudara ini. Kalau untuk sementara dari interogasi yang kita dapat, untuk KN ini mendapat upah jenis barang, tapi kita belum kembangkan apakah nanti akan setelah pelaku semua terjual akan mendapat uang atau apa, nanti kita akan kembangkan. Bang, untuk bisnis ini sendiri sudah berjalan berapa lama, Bang? Kalau dari penjelasan dari AN, dia sudah 2 kali ya, untuk mengambil barang terhadap tempat yang biasa dibeli seperti itu, dan sudah berjalan sekitar 1 tahun seperti itu.
Hah? Lah bisa kenal tuh bang? Lewat pet. Hah? Lewat itu. Lewat lo medsos. Namanya siapa bang aku bang? Abang Ismail apa Paijo tuh siapa bang? Korendra namanya. Apa? Ronald bukan?